Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan berita Paskah. Tahun ini saudara adalah satu berita yang sebenarnya panjang tetapi harus dipotong beberapa bagian. Dan ini sebenarnya sangat-sangat memberkati. Dan judul daripada berita Paskah kita tahun ini adalah Saya Telah Melihat Tuhan. Amin. Adalah satu kesaksian yang luar biasa. Dimulai daripada seorang yang tadinya kerasukan bukan oleh satu setan tetapi oleh 7 setan. Injil Matius dikatakan anak seorang perempuan Kanaan dirasuk oleh setan. Ibunya datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan alasan dikatakan anakku sangat-sangat menderita. Kerasukan satu setan saja sangat menderita, apalagi kerasukan 7 setan. Tetapi entah bagaimana, inilah keindahan sorga yang sebentar saya sampaikan kepada saudara, bahwa perempuan yang kerasukan 7 setan ini yang namanya Maria Magdalena, itulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi daripada kebangkitannya pertama sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya saya selalu ingatkan bahwa Paskah adalah berkat terbesar bagi kita. Paskah adalah di mana Tuhan memberikan berkat yang terbesar yang tidak ada satu orang pun yang bisa memberikannya kepada kita. Paskah adalah satu-satunya pemberian dari Allah yang membuat kita yakin betul bahwa sorga menerima kita. Tidak ada satu agama pun di dunia ini, tidak ada satu kepercayaan pun di dunia ini yang berani mengaku bahwa dia pasti masuk sorga. Semua akan berkata dengan kemurahan, dengan izin daripada Allah, saya akan masuk sorga. Tetapi kita bukan hanya diberikan kepastian masuk sorga. Alkitab berkata kita diangkat menjadi anak-anak pemilik sorga. Amin. Dan bagaimana mungkin seorang anak tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu tidak mungkin. Itu sebabnya ada kepastian keselamatan. Dan itu hanya terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya. Ada banyak orang yang memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tetapi dia kehilangan hal yang esensial. Hal yang esensial ialah kepastian untuk masuk sorga, kepastian untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, saya berdoa kita semuanya tidak melewatkan hal-hal yang esensial dalam hidup ini. Sama seperti Maria Magdalena juga tidak melewatkan hal yang esensial dalam hidupnya. Kita melihat nanti bahwa murid-murid melewatkan satu kesaksian besar, yaitu saya telah melihat Tuhan. Tetapi Maria Magdalena tinggal cukup lama. Walau dia tinggal dengan tangisan, tetapi dia pada akhirnya melihat Tuhan. Saya berdoa bagi saudara yang masih menangis hari ini karena sesuatu hal. Tenang, kalaupun engkau terpaksa menangis cukup lama, saya mau membawa hari ini dari firman Tuhan. Yesus sendiri akan datang kepadamu, sehingga engkau akan punya kesaksian, saya telah melihat Tuhan. Amin. Memang Paskah bercerita mengenai berkat yang sangat besar. Tetapi saudara, kita harus tahu betul bahwa Paskah tidak dimulai dengan satu kemegahan. Paskah tidak dimulai dengan satu sukacita besar. Paskah dimulai dengan tekanan besar. Paskah dimulai dengan kebingungan besar. Satu malam yang penuh dengan emosional. Pada Kamis malam saudara, di mana ada perjamuan terakhir, di mana di situ Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya dan darahnya supaya boleh kita miliki. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus juga saudara membasuh kaki murid-muridnya, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi saudara, di mana banyak tekanan-tekanan. Dan pada akhirnya juga saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah juga sesuatu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh murid-murid. Harapan mereka sirna, orang yang mereka bangga-banggakan mati, dan kelihatannya sorga membiarkan begitu saja. Dalam hal hidup ini saudara, kadangkala kita melihat kenapa Tuhan biarkan begitu saja. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Hal itu jadi bagi kita semuanya. Satu hal saya sampai hari ini tetap percaya, Tuhan tahu yang paling baik bagi kita semuanya. Dan Tuhan pasti bergerak untuk kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Paskah tidak dimulai dengan satu kegemilangan, satu kegemerlapan, atau satu sukacita besar, kemenangan yang hebat. Paskah dimulai daripada di mana Yesus
sendirian, berjuang sendirian. Tidak ada yang mampu membantu dia. Dia berkeringat darah sendirian. Tidak ada yang peduli, semuanya tidur. Dan dia ditinggal. Murid-muridnya terpencar meninggalkan dia. Yang mengikutinya hanyalah wanita-wanita yang tidak berdaya. Saudara kasih dalam nama Yesus, Paskah bercerita mengenai tekanan yang besar. Paskah bercerita mengenai satu hal yang sangat mengerikan yang dipaparkan di hadapan murid-murid, sehingga murid-murid tidak sanggup menerimanya. Mereka lari dan kembali pada hidup lamanya. Paskah pada hari Jumat malam membuat semua orang gemetar. Paskah awalnya mendatangkan trauma, tapi dengarkan baik-baik, walau itu semua terjadi pada Jumat malam dan masih berlanjut pada Sabtu malam, kalau engkau tetap bertahan, hari Minggumu pasti akan tiba. Haleluya. Nah saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa, yang dahulu tidak sering terjadi, tetapi setelah Yesus bangkit, kesaksian ini dapat dimiliki oleh semua orang. Dan saya berdoa kesaksian ini menjadi milik kita semua. Dan kesaksian ini adalah satu kalimat yang sederhana, yaitu saya telah melihat Tuhan. Semua pegang dadanya, katakan saya telah melihat Tuhan. Kata melihat di sini diambil dari bahasa aslinya, dan dia punya dua arti. Yang pertama adalah melihat dengan mata saya sendiri, dan yang kedua saudara adalah melihat dengan hati saya. Nah, saya berdoa bukan hanya kau melihat dengan hati dan imanmu saja, tapi Tuhan kiranya berkenan untuk menunjukkan kepada saudara bahwa dia hidup di dalam diri saudara, supaya mata saudara juga melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadilah dan jadilah dan jadilah bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesaksian ini dimulai daripada seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena. Yohanes 20:18 berkata begini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa dari seorang wanita, bukan seorang pria. Mengapa wanita? Perlu sekali wanita, karena pada zaman Yesus wanita tidak diberikan kedudukan seperti pria. Sayang, dengarkan baik-baik, dia adalah orang yang tidak layak. Tetapi ketika dia punya kesaksian, saya telah melihat Tuhan, saya telah bertemu Yesus, maka semua yang ditakutkannya itu berubah menjadi jaminan keselamatan baginya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, tapi yang luar biasanya, Tuhan berkenan untuk menunjukkan kebangkitannya yang pertama sekali kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi saksi pertama yang bisa berkata, aku telah bertemu dengan Tuhan. Lukas 24 ayat 1 ayat 10 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain bersama-sama mereka juga. Bersama-sama dengan mereka memberitahukan pada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu, dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini adalah satu hal yang luar biasa, karena Petrus tidak dapat menangkap apa sebenarnya yang sudah terjadi. Tetapi kesaksian kehidupan Tuhan Yesus itu yang pertama sekali diterima oleh Maria Magdalena. Kenapa ini luar biasa? Karena Paskah tidak akan lengkap tanpa kesaksian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengapa ini luar biasa? Karena Paulus pun mengatakan bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus tidak akan sah apabila tidak ada kesaksian kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat dari 1
1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau kesaksian daripada Maria Magdalena ini kalah dengan kesaksian daripada ahli-ahli Taurat yang berkata murid-murid mencuri mayat Yesus, yang mengerti katakan amin. Maka hari ini sia-sialah kepercayaan kita. Hari ini sia-sialah iman kita. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan pada saudara, sorga memilih orang yang tepat. Dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Paskah bukan hanya bercerita mengenai bagaimana Tuhan menebus kita, tapi Paskah juga bercerita bagaimana sorga memilih saudara dan saya, orang-orang yang tepat. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amin. Sekarang, siapakah Maria Magdalena ini? Maria Magdalena adalah salah satu dari banyak Maria yang dituliskan dalam Alkitab. Supaya saudara jangan berpikir seperti orang-orang Kristen di abad pertengahan yang seperti saya katakan. Mereka menyatu-nyatukan Maria. Nah, mereka berkata bahwa Maria Magdalena ini adalah Maria dari Betania, yang adalah bekas pelacur. Tidak ada bukti di Alkitab yang menyatakan bahwa Maria Magdalena dengan Maria dari Betania yang mengurapi Yesus adalah pribadi yang sama. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah pribadi yang berbeda. Di Alkitab nama Maria banyak dikenal. Nama Maria juga disebut dengan nama Maryam atau Mary atau Mary Ann. Mary Ann adalah bahasa Inggris daripada Maryam. Amin saudaraku. Dan itu adalah Maria. Dalam Alkitab dituliskan banyak Maria, dan hampir semua wanita-wanita ini mempunyai andil yang besar dalam Alkitab. Sedikitnya ada 5 Maria di Alkitab. Yang pertama Maria ibu Yesus. Yang kedua saudara adalah Maria dari Betania yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Yang ketiga adalah Maria saudari Marta dan Lazarus. Yang keempat adalah Maria istri Kleopas. Nah saudara, Kleopas ini adalah orang yang berjalan ke Emmaus. Haleluya. Dan saudara tahu Alkitab tidak menerangkan, dia berkata di situ dia berjalan, ada satu orang lagi temannya. Ada banyak ahli Alkitab yang sepakat dan percaya teman si Kleopas ini adalah istrinya si Maria. Haleluya. Haleluya. Itu dituliskan dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Sedangkan perjalanan ke Emmaus itu Lukas pasal 18 ayat 24. Dan yang terakhir Maria Magdalena, yang daripadanya Tuhan mengusirkan 7 setan. Dikatakan dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 saudara. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, mengapa dikatakan dia Maria Magdalena? Karena dia berasal daripada kota Magdala. Magdalena bukan nama, tetapi itu adalah sebutan murid-murid. Karena ada banyak Maria, maka dia disebutlah Maria, si orang yang datang dari Magdala. Dialah Maria Magdalena. Yang mengerti katakan amin. Magdala adalah satu kota nelayan, perdagangan nelayan di pinggir Danau Galilea. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, itu adalah kota perdagangan yang baik. Dan Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang kaya raya. Haleluya. Jadi dari situ pun kita tahu saudara, dia bukan seorang pelacur. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia mensupport pekerjaan Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan ada wanita-wanita yang menyokong pelayanan Yesus. Amin. Ada di situ juga dikatakan Yohana istri daripada Kuza. Kuza ini adalah bendahara Herodes. Dan mereka adalah orang-orang kaya yang luar biasa. Termasuk Maria Magdalena. Nah sekarang
saya mau membawakan pada saudara beberapa hal yang saya baca dari ahli-ahli Alkitab mengenai Maria Magdalena. Amin. Maurice Casey, pengarang buku Jesus of Nazareth, yaitu Yesus dari Nazaret, mendapat pengertian. Walaupun kaya, Maria Magdalena ini menderita tekanan yang hebat dan sering dipermalukan karena kerasukan yang dideritanya. Dan karena kerasukan itu, walaupun ia kaya, ia sangat menderita secara jasmani, tetapi juga secara batinia. Nama besarnya juga tercoret karena kerasukannya. Dan itu sebabnya walaupun dia kaya, dia selalu dipermalukan. Dia selalu mendapat tekanan. Tekanan di batin ini. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, disitulah Yesus datang. Kepada orang-orang yang selalu dipermalukan, kepada orang-orang yang mempunyai tekanan batin, Yesus datang karena Yesus punya satu maksud yang luar biasa, supaya orang ini akan menjadi orang pertama yang mempunyai kesaksian, saya melihat Tuhan yang dibangkitkan. Amin. Siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah pribadi yang melayani Tuhan dengan kekayaannya, yang banyak menabur untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari sini kita tahu betul bahwa ini datang dari kasihnya kepada Tuhan. Dan kasih Maria Magdalena ini terlihat jelas dari perbuatannya, bukan hanya dari taburannya. Beberapa ayat Alkitab menuliskan dalam Markus pasal 15 ayat 40, Matius pasal 27 ayat 55 sampai 56, Maria Magdalena tetap mengikuti Tuhan saat dia disalibkan. Murid-murid sudah pergi meninggalkan Yesus, melarikan diri. Petrus bahkan menyangkal Yesus, tapi Maria Magdalena mengikuti Yesus. Haleluya. Dia tidak biarkan Yesus sendirian. Dia ikuti. Dan apa pesan Alkitab di sini? Sayang, apapun yang terjadi pada hari-hari hidup, tetap ikuti Yesus. Walaupun Yesus tidak seperti yang kau harapkan, walaupun Yesus tidak seperti yang kau pikirkan, tetap ikuti Yesus. Tetap ikuti Yesus. Tetap ikuti Yesus. Amin. Markus 15 ayat 40, Matius 27 ayat 55 sampai 56. Maria Magdalena dan ibu Yesus juga adalah pribadi yang tinggal dan melihat Yesus dibaringkan setelah kematiannya, bahkan sampai proses penguburannya selesai. Itu dituliskan dalam Markus 15 ayat 47, Matius 27 ayat 61. Maria Magdalena juga adalah pribadi yang mau merempah-rempahi Tuhan Yesus. Amin. Dengarkan saya, satu perkara lagi mengenai kasih kepada Tuhan Yesus yang perlu kita tiru sebelum kita sampai pada berkatnya. Yang sukacita katakan amin. Bahwa selama ini apa yang dialami Maria Magdalena adalah Yesus yang berbuat padanya. Yesus yang mengusirkan 7 setan daripadanya. Dan dia melihat pelayanan Yesus luar biasa. Orang-orang sembuh, orang-orang dibebaskan, orang-orang yang senasib dengan dia mengalami kebebasan. Dan dia berkata, ini aku mau memberkati pelayanan ini. Dan dia berkorban banyak korban dana untuk itu. Tapi ada satu ketika dia tidak mengerti kenapa Yesus seperti ini. Kenapa Yesus tidak seperti yang ku mengerti. Kenapa Yesus tidak seperti yang ku harapkan. Aku berharap dia bisa membebaskan diri, tapi dia tidak membebaskan diri. Aku berharap dia bisa melawan. Aku berharap dia bisa berkata-kata setidaknya membela dirinya. Seperti biasanya tidak ada yang bisa menjebak dia dengan kata-kata. Tapi sekali ini dia diam saja. Tadi saya katakan yang pertama, Maria Magdalena tetap ikut Yesus walau dia tidak mengerti. Yang kedua, walau Yesus tidak berbuat apa-apa, kasihnya ingin berbuat sesuatu untuk Yesus. Bukan murid-murid yang mau merempahi dia. Yang mengerti katakan amin. Dan tidak ada satupun daripada orang yang disembuhkan Yesus itu, orang perempuan Kanaan, tidak berbuat apapun kepadanya. Bapak yang anaknya disembuhkan daripada kerasukan juga tidak berbuat apa-apa padanya. Tapi Maria Magdalena datang untuk merempah-rempahi Yesus. Sayang,
adalah satu hal yang luar biasa. Mengapa Tuhan memilih Maria Magdalena, orang yang pada zamannya tidak dianggap, wanita yang tidak dianggap pada zamannya, untuk memegang satu kesaksian yang sangat luar biasa. Karena memang kasihnya luar biasa. Ketika Yesus tidak berbuat apapun padanya, dia masih berpikir untuk berbuat sesuatu pada Yesus. Saya berdoa kita menjadi gereja yang selalu berpikir untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita tidak mendapat apa-apa, kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan walaupun murid-murid telah pergi meninggalkan kuburan Yesus yang kosong, termasuk Petrus juga pergi, tetapi Maria tetap tinggal. Yohanes 20 ayat 10 sampai 11 saya bacakan pada saudara. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini berbicara salah seorang di antaranya, yaitu Petrus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat lain berkata Petrus juga melihat ke dalam kubur, tapi dia tidak menemukan apapun. Tapi ketika Maria melihat ke dalam kubur, tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Dan yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya duduk di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sayang, saya pernah membawakan khotbah di sini. Engkau akan menangis ketika engkau tidak tahu di mana Tuhanmu. Engkau akan menangis ketika engkau kehilangan Tuhanmu. Tapi yang saya mau katakan pada saudara hari ini bukan itu. Saya terkejut karena dikatakannya Tuhanku. Dia tidak berkata Tuhan kami. Dia tidak berkata Tuhannya orang Israel. Amin, saudaraku. Saudara tahu ketika Yesus mati, dia diejek. Di atas kepalanya dituliskan Yesus, Raja orang Yahudi. Dia diejek, dia dihukum mati. Kenapa? Karena dia dikatakan seorang yang menghujat Allah dengan mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Dan sampai hari ini ada agama yang tetap berkata demikian. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi saudara, Maria punya pengertian yang berbeda. Di tengah kesusahannya yang paling besar, dengarkan baik-baik, dia mengaku Yesus adalah Tuhannya. Dan ini adalah satu berkat yang luar biasa di hari Paskah kebangkitan Tuhan. Walaupun Paskah ini mungkin engkau punya kesulitan besar, menangis, tetapi dengar baik-baik, tetap akui Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Nah, ketika dia ditanya dan dia berkata Tuhanku diambil orang, dia tidak berkata Tuhan kami, dia tidak berkata guruku, dia berkata Tuhan. Ada satu hubungan yang personal antara dia dengan Tuhan. Saya percaya ada hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebabnya Yesus adalah Yesusku, Bapa adalah Bapakku. Dan saya berdoa pengertian ini ada selalu bersama dengan kita. Walau kita tertekan, biarlah kita berani mengatakan Yesus tetap Yesusku. Sayang, ini penting sekali. Sorga tidak salah pilih. Petrus tidak berkata demikian. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Yohanes, Yakobus semua lari meninggalkan. Tapi Maria Magdalena terus mengikuti. Dan pada saat dia dipertanyakan, dia mengaku Yesus adalah Tuhanku. Dalam nama Yesus, biarlah pada hari Paskah ini firman Tuhan berkata, ingatlah aku. Kita semuanya mengingat Yesus, dan kita semuanya tetap mengaku Yesus adalah Tuhan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Tetapi saudara, yang paling indah, setelah Maria berkata mereka mengambil Tuhanku, maka dari belakang ada satu suara dengan berita yang sama. Hai ibu, mengapa kau menangis?
Dan dia menoleh ke belakang. Saya tidak mengerti karena Alkitab tidak menjelaskan mengapa dia tidak mengenal Yesus. Dan banyak ahli Alkitab yang saya baca dikatakan mungkin karena air matanya yang begitu deras, sehingga matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Atau juga karena kepedihan hatinya. Tapi satu perkara, dia tidak kenal Yesus. Tapi Yesus membawa berita sorga yang sama. Dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Amin. Dan Maria berkata, "Mereka mengambil Tuhanku, dan kalau kau tahu di mana dia, beritahu kepadaku supaya aku datang dan mengambil dia." Haleluya. Inilah hati daripada seorang yang mengasihi. Dengarkan jemaat Tuhan, dengarkan Gideon Munte. Ketika engkau mengasihi, engkau tidak tunggu dia yang datang. Ketika engkau mengasihi, engkau yang datang untuk dia. Amin. Maria begitu mengasihi Tuhan sehingga dia tidak berkata, "Di mana, kalau kau tahu di mana mayatnya, beritahu aku supaya ku panggil Petrus, supaya ku panggil Yohanes. Aku juga nggak gila, aku perempuan, wanita lemah, nggak mungkin kuangkat sendiri mayatnya. Terlalu berat bagiku, nggak mungkin. Pokoknya kau jaga sebentar ya, nanti ku panggil mereka." Tidak. Tapi dia berkata, "Aku yang datang menjemput dia. Beritahu padaku di mana dia. Aku datang menjemput dia." Sayang, dengarkan baik-baik. Karena kasihnya yang besar kepada Yesus, maka Yesus membalas kasihnya. Yesus adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Amin. Pada banyak orang berkata, "Aku mengasihi engkau Yesus." Tapi Yesus lihat hati. Yesus lihat hati. Itu sebabnya dia turun kembali. Tapi saya hari ini mau mengatakan satu ini harus kita punyai. Yesus pasti turun. Walau apapun pekerjaan, walau apapun yang terjadi, dia pasti datang bagi seorang yang terbukti mengasihinya. Amin. Amin. Tapi saya berdoa dari hati kita ada satu kasih yang mengatakan, "Aku akan datang bagimu Tuhan. Aku akan berkorban bagimu Tuhan." Sampai pada satu ketika Tuhan tahu betul isi hati kita, sehingga apapun yang jadi, dia pasti datang untuk kita. Dia pasti datang untuk kita. Ya, malaikat sudah datang. Dan malaikat memang bawa. Malaikat tidak pernah membawa hal yang beda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau ada itu bukan malaikat, itu setan. Itu sebabnya perkataan Yesus dan perkataan malaikat sama. Malaikat berkata, "Mengapa kau menangis?" Yesus juga berkata, "Hai ibu, mengapa kau menangis?" Amin, saudaraku. Karena memang itu adalah firman Tuhan yang dibawakan kepada Maria. Tapi Tuhan tidak merasa malaikat cukup bagi seorang yang dikasihi dan yang mengasihinya. Saya berdoa, perkataan kesaksian, "Saya telah melihat Tuhan," itu datang bukan karena kesusahan kita, tapi datang karena hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa, jadilah bagi saudara-saudara dan jadilah pada saya juga. Satu hari nanti, keluarga kita, teman-teman kita, keluarga teman-teman kita akan punya kesaksian yang sama dengan kita. Kalau kita berkata pada mereka, "Saya telah melihat Tuhan," kita berdoa, satu hari nanti mereka juga akan berkata, "Kami juga sudah melihat Tuhanmu itu." Amin. Yang suka cita katakan, "Saya ya Tuhan." Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.